Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Insinyur Bambang Trisulo MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan teman-teman mahasiswa IFET dari semester 2 Rombel RPLD. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Binta Arifah Sabiawati, nomor NPM-nya 2620230547, dan rekan saya Nani Ika Sukmawati dengan NPM 2620230552. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang sistem ekonomi Pancasila. Berikut untuk presentasinya. Yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi Pancasila, tentang sejarah sistem ekonomi Pancasila. Akan saya jelaskan. Sejarah sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada sila kelima sila Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru dikenal setelah dalam rapat kinerja kabinet tahun 1967. Dr. Emil Salim yang kala itu merupakan sebagai tim penasehat ekonomi presiden yang membahas istilah sistem perekonomian Pancasila sebagai sebuah konsep kebijakan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai sebuah titik keseimbangan. Dalam artikelnya, ekonomi sistem Pancasila dapat dipahami sebagai sistem ekonomi pasar dengan kendali pemerintah. Istilah ini juga memiliki beberapa nama lain, seperti ekonomi pasar terkendali, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi jalan ketiga. Sebenarnya, sistem ekonomi ini sudah ada sejak zaman neoklasik. Sistem ini dibangun menggunakan paham liberal dengan menjunjung nilai individualisme dan kebebasan pasar, yang ditambah dengan nilai-nilai Pancasila, ekonomi Pancasila. Sebenarnya dibentuk untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi nasional. Kemudian pengertian dari sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian landasan dasar ekonomi sistem Pancasila. Landasan sistem ekonomi Pancasila terdapat dalam pasal 23, pasal 27, dan pasal 33 serta pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pokok sebagai acuan terang. Menurut Profesor Mupiarto tahun 1981 menguraikan adanya 5 landasan ideal dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada 5 sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, moral agama. Yang kedua, moral kemerataan sosial. Yang ketiga, moral nasionalisme ekonomi. Yang keempat, moral kerakyatan. Dan yang kelima, moral keadilan sosial. Untuk selanjutnya yaitu karakter sistem ekonomi Pancasila akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Nani Ika Sukmawati. Silakan. Terima kasih Ibu Binta. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik atau ciri utama yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Suroso tahun 1993 mengungkapkan bahwa demokrasi ekonomi sebagai dasar kehidupan perekonomian di Indonesia memiliki ciri-ciri positif demokrasi Pancasila. Lanjut, Bu. Ciri-ciri positif demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas dasar kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan landasan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya terletak pada lembaga-lembaga perwakilan juga. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan sesuai yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keenam, hak memiliki perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ketujuh, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tertentu yang tidak merugikan kepentingan umum. Ciri utama sistem ekonomi Pancasila di Indonesia adalah adanya peranan dominan dari koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Manusia dipandang secara utuh dan bukannya semata-mata sebagai makhluk ekonomi, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Terdapat kehendak sosial yang kuat untuk menuju era egalitarianisme atau pemerataan sosial. Prioritas utama adalah terciptanya suatu perekonomian yang tangguh, pelaksanaan sistem desentralisasi yang diimbangi dengan adanya perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi nasional. Dasar dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada beberapa hal yang ditentang atau tidak diizinkan dalam sistem ekonomi Pancasila, antara lain private liberalism, merupakan bentuk kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga dapat memungkinkan terjadinya eksploitasi bagi kaum ekonomi lemah yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. Etatisme, yaitu suatu tindakan keikutsertaan pemerintah yang dominan terhadap ekonomi masyarakat yang dapat mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Monopoli. Monopoli yaitu adanya pemusatan ekonomi pada satu pihak atau kelompok tertentu tanpa adanya pesaing sehingga konsumen tidak memiliki pilihan. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa negara berperan aktif sebagai pengatur atau pelaku pasar, sekaligus menetapkan barang atau jasa apa yang seharusnya negara terlibat di dalamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus bisa mengontrol pasar yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang penting bagi negara, dan juga mempunyai kewenangan dalam membuat undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Oke. Terima kasih Ibu Nani Ika Sukmawati. Ya. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9 tentang sistem ekonomi Pancasila. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.